Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pusaka sakti milik Joko Tingkir. Bahwa menurut Babat Jawi dan Babat Sengkala, timang atau kepala ikat pinggang Kiai Bajul Giling adalah timang sakti milik Kiai Buyut dari Banyu Biru yang kemudian diberikan kepada Joko Tingkir. Bahwa timang Kiai Bajul Giling bersama ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit buaya itu diberikan Kiai Buyut dari Banyu Biru kepada Joko Tingkir dengan tujuan sebagai tameng dalam pengabdiannya ke Kerajaan Demak Bintoro yang kemudian akan mengalami banyak hambatan baik selama di perjalanan maupun setelah berada di Demak Bintoro. Bahwa diceritakan dalam Babat Pengging, konon timang Kiai Bajul Giling dibuat oleh Kiai Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma Gunung Merapi. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Kiai Banyu Biru dibuat menjadi dua pusaka. Satu berbentuk sebilah keris Luk 7 yang dikenal dengan nama Kiai Jalak Pupon, dan satunya lagi berbentuk timang atau kepala ikat pinggang yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Bajul Giling. Karena bentuk mata timang yang seperti buaya giling dengan kepala sedikit terangkat, mulut terkatup, tapi kedua matanya terbuka lebar. Bahwa kekuatan gaib yang dimiliki oleh timang Kiai Bajul Giling ialah barang siapa yang memakai ikat pinggang timang Kiai Bajul Giling, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam serta ditakuti semua binatang buas. Hal ini selain kekuatan alami yang dimiliki oleh inti biji baja, juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan gaib yang diguratkan Kiai Banyu Biru yang berada di seputar timang. Dan kemudian kekuatan ikat pinggang yang bertimang Kiai Bajul Giling beberapa kali dialami dan dibuktikan oleh Joko Tingkir. Bahwa Joko Tingkir konon lahir di daerah Pengging yang penuh rahasia, yang tentunya sebuah negeri kecil yang berdiri sendiri, dan di sana terdapat beberapa benda kuno dari zaman Hindu, juga sebuah makam keramat yang dinyatakan sebagai tempat peristirahatan ayah Joko Tingkir, yakni bernama Kebu Kenanga alias Anda Yaningrat. Karena beliau lahir sewaktu ada pertunjukan wayang beber, maka beliau pun dinamakan dengan Mas Karebet. Tetapi Joko Tingkir tidak dibesarkan di Pengging, namun dibesarkan di Tingkir. Sebab Sunan Kudus, Raja Pendeta Diplomat Jenderal Demak, telah membunuh ayahnya karena pembangkangan, dan tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Dan keluarganya kemudian membawanya ke daerah Tingkir, dan di sana dia diasuh oleh seorang janda kaya, yakni sahabat ayahnya. Karena itulah beliau diberi nama
Joko Tingkir, pemuda dari Tingkir, bahwa beliau mengikuti saran Ki Ageng Selo serta gurunya dan Sunan Kalijaga. Joko Tingkir pergi ke kerajaan Demak untuk bekerja mengabdi kepada kerajaan Demak dan berlamar sebagai pegawai, di mana beliau diangkat sebagai pegawai pribadi. Bahwa keberhasilannya melonjaki kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja, karena sekonyong-konyong ia harus menghindari sultan dan para pengiringnya, yakni memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai tamtama dan dia pun dijadikan sebagai kepala. Bahwa beberapa waktu kemudian satuan itu menuntut perluasan. Ada seorang calon yang tak berwajah tampan, yakni buruk rupa, yang bersikap tidak menyenangkan bagi Panglima Muda ini. Karenanya calon itu tidak diuji seperti biasa, yaitu menghancurkan kepala banteng dengan tangan telanjang, melainkan diuji kekebalannya yang disetujui oleh yang bersangkutan. Dan hanya dengan sebuah tusuk konde, Jaka Tingkir mampu menembus jantungnya. Alangkah hebat kesaktiannya, tapi seketika itu juga hal ini mengakibatkan Joko Tingkir dipecat dan dibuang. Bahwa kepergiannya menimbulkan rasa sedih yang sangat mendalam pada kawan-kawannya dan rasa putus asa. Joko Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Bahwa dua orang petapa, Ki Ageng Butu dan Ki Ageng Ngerang, atau suami dari Putri Bondan Kejawen atau adik Ki Ageng Getas Pandawa, bahwa tidak hanya memberi pelajaran tetapi juga memberi semangat kepada Joko Tingkir. Dan ketika itu Joko Tingkir berziarah di malam hari di makam ayahnya, yaitu di Pengging. Maka terdengarlah suara yang menyuruhnya pergi ke tokoh-tokoh keramat lain. Di antaranya yaitu Kiai Buyut dari Banyu Biru yang selalunya menjadi gurunya. Demikianlah Kiai ini memberikan kepadanya azimat agar beliau mendapat perkenan kembali dari Sultan Azimat pemberian Kiai Buyut dan Banyu Biru. Dan pemberian itu berupa sebuah ikat pinggang dengan timang yang matanya berwujud buaya yang diyakini sebagai timang Kiai Bajul Giling. Bahwa perjalanan kembali Joko Tingkir ke Demak dilakukan dengan rakit atau getek yang disusun sendiri oleh Joko Tingkir. Dan saat akan melewati Kedung Srengenge, Joko Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya kurang lebih berjumlah 40 ekor yang menjadi penghuni dan penjaga gedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Kiai Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir nekat mengayuhkan geteknya, yakni memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahwa bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib dan timang Kiai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika
yaitu menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Joko Tingkir. Bahkan ke-40 buaya itu menjadi pengawal perjalanan Joko Tingkir selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan dengan berada juga di belakang rakitnya. Bahwa di wilayah Demak, azimat pemberian Kiai Buyut Banyubiru diterapkannya kembali, yakni seekor lembu liar dibuatnya menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para tamtama pun tidak dapat menghancurkan kepalanya. Dan bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah, hanya Joko Tingkir yang berhasil. Demikianlah kisah tentang pusaka milik Joko Tingkir.